Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Laila Pradini, NIM 053 dari kelas 6B. Di sini saya akan memenuhi UAS tugas mata kuliah Instrumentasi Lab Terpadu yang diampu oleh Ibu Adi Sintia Pitasari, SPD MPD, dengan judul percobaan IPA SD sederhana uji kandungan bahan makanan, yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia dengan tumbuhan sebagai produsennya. Kadar kandungan karbohidrat dari makanan secara umum ditentukan oleh pemilihan jenis makanan yang akan dikonsumsi oleh tubuh manusia. Dalam ilmu gizi sangat berkaitan erat dengan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak dari suatu makanan. Berdasarkan kekomplekan unsurnya dalam unsur gizi tersebut, karbohidrat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada karbohidrat kompleks dan ada karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida dan serat, serta kandungannya didominasi oleh serat. Sedangkan karbohidrat sederhana terdiri atas gula, alkohol, monosakarida, disakarida. Pada tubuh manusia ini adalah mesin yang berjalan tanpa henti, sehingga kebutuhan akan karbohidratnya itu sangat besar. Manfaat lain dari karbohidrat adalah sebagai pengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh manusia, mengikat protein dan lemak untuk membentuk sel, serta membantu proses metabolisme dalam tubuh manusia. Dalam 1 kg karbohidrat akan berkontribusi menyediakan asupan energi sebesar 4.000 kalori, dan energi hasil proses pembakaran karbohidrat ini akan digunakan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi-fungsinya seperti bernafas, kontraksi jantung dan otot, serta berbagai aktivitas fisik, dan akan menjadi energi yang akan diubah menjadi bentuk lain seperti cadangan energi dalam tubuh. Karbohidrat ini berada pada sirkulasi darah, diubah menjadi glukosa yang berfungsi sebagai energi utama, sedangkan karbohidrat yang terdapat di dalam hati dan jaringan otot disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, adapun sisa dari karbohidrat tersebut pada jaringan lemak akan dijadikan sebagai cadangan energi. Nah, karbohidrat ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada glukosa, amilum atau pati, benedik, dan iodium glukol. Tujuan dari dilakukannya percobaan IPA SD sederhana uji kandungan bahan makanan yang berupa karbohidrat ini adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, serta untuk mengelompokkan bahan-bahan makanan yang dapat dijadikan sumber karbohidrat bagi tubuh manusia. Pada percobaan kali ini, alat dan bahan yang digunakan itu ada sendok, ada tusuk gigi, ada mangkok atau wadah seperti ini. Dan bahan yang digunakan itu adalah yang pertama betadin, lalu ada tisu, ada juga di sini bahan-bahan makanan seperti ubi rebus, ada juga di sini roti, ada tepung terigu, ada mentega atau margarin, lalu di sini ada nasi, ada juga putih telur, dan ada kentang rebus, lalu ada biskuit, serta yang terakhir ada gula. Semua bahan makanan ini disiapkan pada masing-masing wadah terpisah agar nanti saat dicampurkan dengan betadin itu dapat rapi dan ditemukan perbedaan dari masing-masing bahan makanan ini. Langkah pertama adalah kita siapkan bahan makanan pada tiap wadah, lalu kita gerus sampai halus. Untuk bahan makanan seperti ubi, kentang, itu diusahakan pada saat proses memasak dimasak sampai benar-benar matang, agar pada saat proses menggerus lebih lunak dan mudah selesai. Nah, untuk bahan makanan seperti nasi yang biasanya itu agak keras dapat ditambah dengan air yang lebih banyak agar proses penggerusan itu lebih mudah.
Haluskan semua bahan makanan yang telah disediakan sampai halus atau sampai teksturnya mudah untuk nantinya dicampur dengan cairan betadin. Untuk sendok yang digunakan untuk menggerus diusahakan saat selesai menggerus satu bahan makanan, sendok tersebut dibersihkan dengan menggunakan tisu agar tidak ada bahan makanan yang tercampur pada setiap wadahnya. Campurkan semua bahan makanan yang telah disediakan dengan maksimal ataupun paling banyak 5 tetes cairan betadin sampai semua bahan makanan tercampur rata. Pada saat pencampuran bahan makanan dengan menggunakan betadin, diusahakan menggunakan lidi yang berbeda-beda atau pada tiap satu wadah bahan makanan yang akan diuji cobakan menggunakan satu lidi agar lebih mempermudah proses pencampuran dan tidak ada zat-zat ataupun bahan makanan yang tercampur satu sama lain. Setelah semua bahan makanan dicampur dengan menggunakan cairan betadin, dapat dilihat hasil yang menunjukkan perbedaan warna dari tiap-tiap bahan makanan. Ada yang berwarna gelap, ada yang berwarna orange dan coklat. Nah, setelah kita melakukan uji coba bahan makanan karbohidrat dengan menggunakan banyak sekali bahan makanan yang telah kita lakukan barusan, dapat disimpulkan bahwa untuk bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu warna asli akan berubah menjadi warna lebih gelap ataupun biru yang cenderung hitam. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat tidak berubah warna, ataupun jikalau nantinya berubah warna akan berubah warna sesuai dengan betadin ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu seperti nasi, dia berubah warna menjadi gelap, biru kehitaman. Ada juga kentang yang warnanya menjadi lebih gelap, ungu ataupun biru kehitaman. Ada juga di sini roti warnanya menjadi ungu gelap. Ada juga tepung terigu warnanya menjadi ungu. Dan di sini ada ubi yang warnanya cenderung ke ungu-unguan. Nah, untuk bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat itu seperti biskuit, dia warnanya menjadi krem ataupun berubah seperti orange karena pengaruh dari betadin. Ada juga putih telur, warnanya tidak berubah ataupun tetap putih. Ada mentega,
warnanya berubah menjadi orange atau oranye karena pengaruh dari betadin. Dan yang terakhir adalah gula. Gula perubahan warnanya menjadi orange ataupun coklat karena pengaruh dari betadin. Sekian uji coba IPA sederhana kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.